Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Di pinggir jalan kecil di kawasan pedesaan Banyuwangi, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng dan berdinding kayu. Di depan warung itu, papan kayu bertuliskan, "Warung nasi daging Bu Astri mulai pudar dimakan hujan dan panas." Dari dapurnya, setiap pagi selalu tercium aroma bawang merah, daun jeruk, dan daging sapi rebus yang gurih. Di sanalah seorang wanita bernama Ibu Astri, berusia 44 tahun, berjuang sendirian mencari nafkah untuk kedua anaknya. Sudah 5 tahun suaminya meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Sejak itu hidupnya berubah total. Ia harus mengurus warung, membayar kontrakan rumah, biaya sekolah dan kuliah anak sulungnya, Raka, yang kini berusia 19 tahun dan menempuh kuliah di Surabaya. Anak keduanya, Nina, masih duduk di kelas 1 SMP. Meskipun kelelahan, Ibu Astri selalu tersenyum di depan anak-anaknya. Setiap pagi ia bangun jam 3, menanak nasi, memotong daging, lalu membuka warung pukul 6. Dulu warung itu selalu ramai pembeli. Orang-orang rela antre untuk menikmati nasi daging racikannya, yang terkenal empuk dan berbumbu kuat. Namun semua itu mulai berubah sejak beberapa bulan terakhir. Di seberang jalan muncul warung baru dengan spanduk besar berwarna merah menyala. Warung nasi daging Bu Nuni, lebih murah, lebih enak. Bu Nuni adalah tetangga yang dulu pernah diajari oleh Ibu Astri cara membuat bumbu nasi daging. Tapi setelah membuka warung sendiri, ia tak lagi ramah. Bahkan beberapa kali terlihat sengaja membujuk pelanggan Ibu Astri agar pindah ke tempatnya dengan harga lebih murah. Hari demi hari, warung Ibu Astri makin sepi. Bangkunya berdebu, wajan tak lagi penuh masakan, dan aroma sedap berganti dengan keheningan yang menyesakkan. Kadang hanya 1 atau 2 pelanggan datang, itu pun karena kasihan. Malam hari saat menghitung hasil jualan, ia sering menatap uang receh di tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Gimana aku bisa kirim uang ke Raka kalau begini terus?" gumamnya lirih. Nina yang masih kecil tak mengerti apa-apa. Ia hanya memeluk ibunya dan berkata, "Bu, nanti kalau warung ramai lagi, aku mau beli sepatu baru ya." Ibu Astri tersenyum hambar, menyembunyikan air mata di balik wajah lelahnya. Suatu malam saat hujan deras mengguyur desa, warung Ibu Astri sudah tutup lebih awal. Ia duduk di kursi kayu sendirian, menatap kompor yang apinya hampir padam. Di tengah sunyi itu datang seorang lelaki tua dengan payung hitam. Bajunya lusuh, matanya cekung, dan suaranya berat seperti suara dari sumur dalam. "Bu, saya lapar, masih ada nasi daging," katanya pelan. Karena Ibu Astri menyajikan sepiring nasi daging terakhir miliknya. Lelaki itu makan dengan lahap tanpa berbicara sepatah kata pun. Setelah selesai, ia mengeluarkan uang 10.000 yang sudah basah, lalu menatap tajam wajah Ibu Astri. "Warungmu sepi ya, Bu?" Ibu Astri hanya mengangguk pelan. "Kalau ingin ramai lagi, pergi saja ke hutan Karangjati di arah timur. Di sana ada penjaga pasar gaib. Kalau kau berani meminta, dia bisa menolongmu." Ibu Astri terdiam. Ia pikir itu hanya omong kosong orang gila. Tapi tatapan lelaki itu begitu tajam, seolah tahu seluruh isi hatinya. "Cukup bawa bunga 7 rupa dan sedikit kemenyan. Dia akan datang kalau kau panggil dengan ikhlas," lanjut lelaki itu sambil berdiri, lalu berjalan pergi di bawah hujan tanpa menoleh sedikit pun. Sejak malam itu, kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepala Ibu Astri. Hutan Karangjati, penjaga pasar gaib, kekayaan, ramai pembeli. Semua itu membuat pikirannya kacau. Beberapa hari kemudian warungnya makin sepi. Pelanggan terakhir bahkan berkata bahwa masakan Bu Nuni lebih enak dan murah. Ucapan itu seperti pisau menusuk jantungnya. Ia menutup warung lebih awal, menangis di dapur dan menatap foto mendiang suaminya. "Mas, aku udah nggak sanggup. Aku cuma mau anak-anak bisa sekolah, bisa makan." Isaknya lirih. Malam semakin larut. Hujan rintik kembali turun. Dalam keputusasaan yang paling dalam, ia membuka lemari, mengambil bunga 7 rupa dari baki sesajen yang biasa ia pakai untuk tahlilan, serta sebungkus kemenyan yang tersisa. Dengan langkah gemetar, Ibu Astri berjalan menuju arah timur, melewati jalan setapak menuju hutan Karangjati. Udara malam itu dingin dan pekat. Di antara pepohonan jati yang tinggi, terdengar suara burung hantu bersahutan. Rumput basah menempel di kakinya. Saat tiba di tengah hutan, ia meletakkan bunga di tanah dan menyalakan kemenyan. Asap tipis mulai membumbung, membawa aroma menyengat yang menusuk hidung.
Ia memejamkan mata dan berbisik pelan. Kalau memang ada penjaga hutan ini, tolong bantu saya. Saya cuma ingin warung saya ramai lagi. Demi anak-anak saya, angin berhembus kencang. Asap kemenyan berputar-putar di sekelilingnya seperti pusaran halus. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar, seperti bunyi kendang dan saron yang dimainkan di alam lain. Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka mata, dan di hadapannya berdiri sosok tinggi besar, hitam legam dengan mata merah menyala seperti bara. Suara berat menggema di telinganya. Kau memanggilku manusia? Ibu Astri gemetar hebat, tubuhnya kaku tapi mulutnya menjawab pelan. Iya, saya ingin warung saya ramai lagi. Saya butuh uang untuk anak-anak saya. Sosok itu mendekat, menatapnya tajam dari balik kabut. Kalau begitu serahkan dirimu padaku setiap malam Jumat Legi, dan aku akan memberimu apa yang kau mau. Sebelum sempat berpikir panjang, bayangan hitam itu menembus tubuhnya, membuatnya lemas tak berdaya. Ia hanya merasakan tubuhnya melayang, kemudian gelap. Pagi harinya Ibu Astri terbangun di depan warungnya. Bunga 7 rupa masih ada di pangkuannya, tapi tubuhnya terasa lelah seperti habis bekerja keras semalaman. Di udara tercium samar aroma dupa bercampur amis. Ia tak sadar bahwa malam itu sebuah perjanjian kelam baru saja dimulai. Sejak malam ia pergi ke hutan Karangjati, hidup Ibu Astri seperti mengalami perubahan aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih tenang, dan yang paling aneh, warungnya tiba-tiba ramai sejak pagi. Pembeli datang silih berganti tanpa henti. Ada sopir truk, pegawai kelurahan, sampai ibu-ibu yang biasanya jarang mampir. Mereka semua memuji rasa nasi dagingnya. Wah, dagingnya empuk banget sekarang, Bu. Bumbunya pas, nasinya pulen kayak masakan orang kaya. Ibu Astri hanya tersenyum. Dalam hatinya ia bingung tapi juga senang. Dalam sehari penghasilannya bisa 3 kali lipat dari biasanya. Ia bisa membeli beras, daging segar, dan bahkan sempat mengirim uang ke Raka di Surabaya. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa aneh sejak malam ketiga. Malam itu, setelah warung tutup, Ibu Astri membereskan piring dan wajan seperti biasa. Tapi dari arah dapur, terdengar bunyi langkah pelan, seperti kaki tanpa alas menapak di lantai kayu. Ia berhenti, menatap ke arah dapur yang gelap. Siapa? Panggilnya. Tak ada jawaban. Ia melangkah pelan ke arah suara itu. Lalu tiba-tiba angin dingin berhembus dari jendela yang setengah terbuka. Lampu di dapur berkedip, dan di bayangan tembok, ia melihat siluet tinggi hitam berdiri membelakanginya. Tubuhnya gemetar. Siapa di situ? Sosok itu tak menjawab tapi perlahan menoleh. Mata merah menyala menatapnya. Suara berat terdengar dari balik kegelapan. Kau sudah menikmati pemberianku. Sekarang giliranmu menepati janji. Ibu Astri langsung ingat malam di hutan. Janji yang ia ucapkan dengan terbata-bata. Ia pikir semua itu mimpi, tapi ternyata bukan. Tubuhnya seperti dikendalikan sesuatu. Matanya berat, dan kakinya melangkah sendiri menuju kamar. Malam itu, bayangan hitam itu menindih tubuhnya. Ia tak bisa melawan, tak bisa berteriak, hanya bisa menangis dalam diam. Udara menjadi dingin menusuk, dan lampu padam dengan sendirinya. Ketika fajar datang, tubuhnya lemas, tapi di wajahnya muncul senyum aneh. Entah antara puas atau takut. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Legi, sosok itu selalu datang menagih janjinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi Ibu Astri mulai berubah. Ia jadi mudah marah, matanya sayu seperti orang kurang tidur, dan tangannya kadang bergetar saat memotong daging. Nina, anak bungsunya, sering memperhatikan ibunya diam-diam. Bu, kenapa ibu sering ngomong sendiri malam-malam? Ibu Astri tersenyum lemah. Ibu cuman ngaji. Nah, padahal tiap tengah malam Nina sering mendengar ibunya berbicara dengan suara lain, lebih berat dan bergema. Suatu malam Nina melihat dari celah pintu kamar. Ibunya duduk di lantai dapur menghadap ke panci besar berisi air. Di dalam air itu ada bayangan wajah hitam samar yang bergerak-gerak, seolah berbicara dengan ibunya. Lanjutkan masakanmu, tambahkan darah segar, agar makin lezat. Suara itu membuat bulu kuduk Nina berdiri. Ia berlari ke kamarnya dan bersembunyi di bawah selimut sambil menangis. Beberapa hari kemudian pelanggan semakin banyak. Warung Bu Nuni di seberang jalan tiba-tiba sepi. Orang-orang bilang masakan Bu Nuni mendadak hambar dan sering basi. Ada juga yang bilang ia jatuh sakit misterius. Badannya lemah dan kulitnya pucat. Suatu sore Bu Nuni datang ke warung Ibu Astri. Ia menatap dengan mata sayu. Wajahnya kusam.
seperti orang sakit keras. Bu Astri, kamu sekarang ramai sekali ya? Ibu Astri tersenyum kecil. Alhamdulillah, Bu. Rezeki nggak kemana. Bu Nuni menatap panci besar di belakang dapur, lalu berbisik, masakanmu enak. Tapi baunya aneh, kayak bau daging mentah yang baru dipotong. Ibu Astri tersentak. Ia menahan napas sejenak tapi buru-buru mengalihkan pembicaraan. Mungkin cuma perasaan Bu Nuni aja. Setelah Bu Nuni pergi, dari arah dapur terdengar tawa lirih seorang laki-laki, pelan tapi tajam, seperti menggema di dalam kepala. Jangan takut, Astri. Aku sudah siapkan tumbal pengganti untukmu. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti warung. Api kompor padam sendiri. Ibu Astri memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi suaranya terus terdengar. Kau tak perlu takut kehilangan rezeki. Satu nyawa cukup untuk memperkuat perjanjian kita. Malam itu angin kencang bertiup dari arah sungai belakang pasar. Dari kejauhan, terdengar suara jeritan seorang perempuan diikuti bau darah menyengat yang terbawa angin sampai ke warung Ibu Astri. Keesokan paginya, warga heboh. Bu Nuni ditemukan tewas di tepi sungai, tubuhnya tanpa kepala, dan di sekitarnya berserakan bunga 7 rupa. Polisi datang, warga berkerumun, tapi tak ada yang tahu siapa pelakunya. Hanya Ibu Astri yang diam di balik pintu warung, tubuhnya gemetar tapi mulutnya tersenyum aneh. Di kepalanya, suara berat itu berbisik pelan. Sekarang kau aman, warungmu akan terus ramai, asal kau tak pernah menghentikannya. Sejak kejadian itu, warung Ibu Astri memang semakin laris. Pembeli tak henti datang siang dan malam. Namun di balik semua itu, setiap kali ia memasak daging, ia melihat darahnya tampak lebih merah dari biasanya. Dan kadang terdengar bisikan dari dalam panci yang mendesis, Astri, tambah garamnya, cepat. Dan setiap malam Jumat Legi ketika angin timur bertiup dan bau dupa menyelimuti warung, Ibu Astri tahu bahwa jin dari hutan Karangjati sudah datang menagih janjinya lagi. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Ibu Astri terlihat semakin makmur. Warungnya selalu penuh, setiap pagi ia bahkan sudah kewalahan melayani pembeli. Di depan warung, motor-motor dan mobil parkir berjejer. Banyak pelanggan baru datang dari luar kota hanya untuk mencicipi nasi daging buatannya. Namun, di balik kesuksesan itu, batin Ibu Astri mulai terguncang. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam Jumat Legi, tubuhnya seperti ditarik paksa untuk keluar rumah. Matanya berat, kepalanya pusing, dan tanpa sadar kakinya melangkah menuju arah hutan. Malam itu, bulan separuh menggantung pucat di langit. Jalan menuju hutan Karangjati terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara lembab dan dingin seperti menyelimuti seluruh tubuh. Sesampainya di tepi hutan, kabut tipis mulai turun. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya, dan suara serangga tiba-tiba lenyap seolah alam ikut menahan napas. Ibu Astri berdiri di tengah jalur tanah yang remang, memegang dupa dan bunga 7 rupa seperti pertama kali ia datang. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Aku datang, seperti janjiku." Dari balik kabut, suara gamelan lirih kembali terdengar. Bunyi saron dan kenong seperti dari dunia lain. Lalu angin berembus kuat membuat rambutnya berantakan. Kabut berputar di sekelilingnya. Dan dari tengah pusaran itu muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah membara, mengenakan kain lusuh berwarna hitam kehijauan, wajahnya separuh manusia separuh binatang. "Bagus," suara berat itu bergema. "Kau datang tepat waktu, Astri." Tubuh Ibu Astri gemetar. "Apalagi yang kau mau? Aku sudah menepati janji setiap malam Jumat." Makhluk itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Nafasnya panas seperti bara api yang menyentuh kulit. "Aku tidak hanya menginginkan tubuhmu, Astri," bisiknya pelan tapi menusuk. "Aku ingin tumbal, agar rezekimu tidak berhenti." Ibu Astri mundur setapak, wajahnya pucat. "Tumbal, maksudmu? Manusia?" Makhluk itu tersenyum, giginya tajam seperti pisau. "Bisa manusia, bisa hewan. Asal darahnya mengalir. Setiap tumbal akan menjadi pengikat perjanjian kita." Ibu Astri memejamkan mata. Ia merasa dadanya sesak. "Aku tidak bisa. Aku hanya ingin warungku ramai, bukan membunuh orang." Makhluk itu tertawa keras. Suaranya menggema di antara pepohonan. "Kau pikir semua yang besar datang tanpa harga? Kau sudah makan dari hasilku. Sudah mengirim anakmu kuliah dari hasilku. Sekarang waktunya kau membayar." Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar. Dari bawah tanah muncul tangan-tangan hitam seperti arang. Menjulur dan menarik kakinya, Ibu Astri menjerit.
mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu terus mencengkeram. "Lepaskan aku." Aku menyesal. Makhluk itu mendekat menatap matanya dalam-dalam. "Terlambat. Kau sudah menjadi bagian dari hutan ini. Jika kau melawan, aku akan mengambil anak-anakmu." Begitu mendengar kata anak-anakmu, tubuh Ibu Astri langsung lemas. Ia menangis, menggigil, lalu berlutut di tanah yang lembab. Jangan ambil anakku. Aku akan lakukan apa saja." Makhluk itu menunduk, membelai rambutnya dengan jari-jari panjang seperti cakar. "Bagus Astri, besok ambil darah dari orang yang datang pertama kali ke warungmu. Setetes saja cukup untukku." Lalu angin besar bertiup kencang, kabut berputar, dan sosok itu menghilang perlahan. Hutan kembali sunyi. Ibu Astri pingsan di tanah, dan ketika terbangun ia sudah berada di depan warungnya dengan tubuh penuh lumpur. Keesokan paginya, warung kembali ramai seperti biasa, tapi setiap kali melihat pelanggan yang datang pertama, tangan Ibu Astri gemetar. Di dalam pikirannya terdengar suara berat itu lagi. "Darimu aku menunggu." Darahnya. Hari itu pelanggan pertamanya adalah seorang pemuda kurir yang sering mampir untuk sarapan. Ibu Astri berusaha menahan diri, tapi matanya seperti dikendalikan sesuatu. Saat pemuda itu memotong daging dengan sendok, pisaunya jatuh dan melukai jarinya sendiri. Setetes darah menetes ke piring nasi. Pemuda itu tertawa kecil. "Aduh maaf Bu, ketusuk pisau." Ibu Astri mematung. Saat darah itu menetes, tiba-tiba panci daging di dapur bergetar sendiri, mengeluarkan bunyi mendesis seperti daging yang sedang direbus. Aroma sedap langsung memenuhi warung, lebih kuat dari biasanya. Sejak kejadian itu, rasa masakan Ibu Astri semakin lezat, bahkan lebih dari sebelumnya. Pembeli memuji, dan uang terus mengalir. Tapi setiap malam, ia selalu bermimpi melihat tangan-tangan hitam yang menarik daging dari panci sambil tertawa. Suatu malam ia tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pergi lagi ke hutan Karangjati. Ia ingin menghentikan semuanya. Ia membawa bunga 7 rupa, tapi kali ini bukan untuk memuja, melainkan untuk memohon agar dilepaskan. Namun ketika tiba di tengah hutan, suasana terasa berbeda. Kabut lebih tebal, udara lebih dingin, dan suara gamelan kini terdengar lebih keras seperti upacara kematian. Dari balik pepohonan, muncul sosok jin itu lagi. Tapi kini ia tak sendiri. Di belakangnya, berdiri bayangan-bayangan lain, tinggi dan kurus, seperti orang-orang tanpa wajah. "Apa yang kau inginkan lagi, Astri?" Ibu Astri berlutut sambil menangis. "Aku tidak mau lanjut. Aku tidak mau darah lagi. Aku tidak mau terus didatangi setiap malam." Makhluk itu tertawa. "Kau pikir bisa berhenti semudah itu? Perjanjian kita sudah ditulis di tanah hutan ini, dengan darah dan tubuhmu." Ibu Astri memukul tanah, menangis sejadi-jadinya. "Aku mohon jangan ganggu anak-anakku." Sosok jin itu menatapnya dengan dingin. "Kalau begitu berikan aku sesuatu yang lain. Kalau bukan darah orang lain, maka darah keluargamu sendiri yang akan menebusnya." Hening. Hanya suara angin yang terdengar. Wajah Ibu Astri membeku. Ia tahu sejak malam itu, hidupnya dan anak-anaknya tak akan pernah sama lagi. Saat ia pulang ke rumah, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Di cermin dapur wajahnya tampak pucat dan matanya merah. Dari bawah kulit tangannya, tampak urat-urat hitam halus menjalar. Ia merasakan tubuhnya bukan miliknya lagi. Di kepalanya suara jin itu terus berbisik pelan. "Ingat Astri, setiap keberkahan butuh pengorbanan. Jangan menolak, atau semuanya akan hancur." Dan dari malam itu perjanjian kelam antara Ibu Astri dan penghuni hutan Banyuwangi resmi, mengikat jiwa mereka untuk selamanya. Pagi itu matahari bersinar cerah di langit Banyuwangi. Udara segar membawa aroma tanah basah sisa hujan malam tadi. Dari dapur warung sederhana milik Ibu Astri, asap putih mengepul, bercampur bau gurih daging sapi yang sedang direbus dengan bumbu khas Jawa Timur. Warung yang dulu sepi kini tampak ramai luar biasa. Kursi-kursi kayu yang biasanya kosong kini terisi penuh. Suara sendok beradu dengan piring, dan tawa pelanggan terdengar riang. Di luar antrian sudah sampai ke pinggir jalan. "Bu Astri, tambah 1 porsi ya?" "Bu, sambalnya nambah, pedasnya mantap banget." Ibu Astri tersenyum ramah. Wajahnya tampak cerah walau matanya sedikit sayu. Dalam hati ia tahu semua ini bukan hal wajar. Tapi setiap kali ia mengingat uang yang mengalir deras, rasa takutnya hilang begitu saja. Hari itu, ia bisa mendapatkan penghasilan 2 kali lipat dari biasanya. Ia bahkan bisa membeli daging lebih banyak untuk stok besok. Saat menghitung uang di malam hari,
Tangannya gemetar antara senang dan cemas. Namun, malamnya, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Ketika ia mencuci panci besar di dapur, air di dalam panci tiba-tiba berubah keruh dan berbau amis. Ia menatap dalam-dalam, dan sekilas seperti ada bayangan wajah seseorang muncul di permukaan air itu. Mata merah menyala, tersenyum miring. Ibu Astri menjerit pelan dan menjatuhkan gayungnya. Tapi ketika ia lihat lagi, air sudah kembali jernih. Ia menghela napas panjang, menenangkan diri. Mungkin cuma capek, gumamnya. Tapi ketika ia menatap ke arah pintu dapur, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri di sana, diam, seperti menatapnya. Tubuhnya gemetar. Bayangan itu tak bergerak, tapi perlahan menghilang saat lampu dapur berkedip. Setelah itu malam-malam di rumahnya tidak pernah tenang lagi. Setiap malam Jumat Legi, bau kemenyan tiba-tiba muncul tanpa alasan. Lampu-lampu berkelip dan udara di rumah menjadi dingin menusuk. Kadang terdengar suara langkah kaki di atap, padahal tidak ada orang. Anak bungsunya, Nina, mulai sering bermimpi buruk. Ia berkata sering melihat lelaki tinggi berwajah gelap, berdiri di depan kamarnya memanggil nama ibunya. "Bu, tadi malam dia bilang mau ambil ibu," ucap Nina ketakutan suatu pagi. Ibu Astri mencoba menenangkan anaknya. "Nggak apa-apa nak, itu cuma mimpi." Tapi dalam hatinya ia tahu itu bukan mimpi biasa. Suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Ibu Astri terbangun karena mendengar suara dari dapur. Suara panci bergesekan, lalu seperti ada yang sedang mengaduk sendok di dalam wajan. Ia berjalan pelan dengan senter di tangan. Ketika sampai di dapur, ia melihat kompor menyala sendiri. Dan di atasnya ada wajan berisi daging yang mendidih tanpa ia masak. Uapnya berwarna merah kehitaman, seperti darah yang sedang direbus. Aroma masakan itu begitu kuat dan menggoda. Tapi ketika ia mendekat, dari dalam wajan muncul suara lirih seperti bisikan. "Tambahkan garamnya, Astri, supaya makin nikmat." Ibu Astri menjatuhkan sendoknya. Wajahnya pucat. Suara itu terus terdengar. Lembut tapi menyeramkan, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Ketika ia menatap wajan itu lagi, sekilas ia melihat sesuatu. Mata hitam besar yang menatap balik dari dalam rebusan daging itu. Ia menjerit dan berlari keluar dari dapur, menutup pintu rapat-rapat. Keesokan harinya, keanehan lain muncul. Daging yang ia beli dari pasar rasanya berbeda. Ketika ia potong, seratnya lebih lembut, warnanya lebih segar. Tapi pedagang pasar berkata, "Bu, daging itu saya nggak jual ke siapapun selain sampean." Aneh ya, bisa lembut begini. Yang lebih aneh lagi, setiap kali ia memasak, dagingnya tidak pernah habis. Meski sudah dijual banyak porsi, panci besar itu selalu penuh kembali keesokan harinya. Awalnya Ibu Astri merasa bersyukur, tapi lama-kelamaan ia mulai merasa ngeri. Dari mana asal daging itu? Kenapa tidak habis-habis? Suatu sore, saat ia mencuci tangan di wastafel, air yang keluar bukan air bening, tapi berwarna merah seperti darah. Ia menatap tangannya yang kini basah oleh cairan kental itu, dan tiba-tiba di cermin di depannya muncul sosok wanita tua berambut panjang. Matanya putih, kulitnya pucat, berdiri di belakangnya. "Jangan berhenti, Astri," suara itu berdesis di telinganya. "Kalau kau berhenti, mereka yang kau cintai akan jadi gantinya." Ibu Astri berteriak histeris dan membanting ember air. Cermin di depan wajahnya retak, tapi sosok itu sudah hilang. Sejak malam itu, ia mulai ketakutan sendiri. Ia tak lagi berani tidur sendirian, tapi juga tak berani bercerita kepada siapapun. Hari berganti minggu. Warung Ibu Astri kini menjadi yang paling terkenal di desanya. Orang-orang datang dari jauh. Bahkan ada pejabat daerah yang pernah makan di sana dan memujinya di media sosial. Namun di balik popularitas itu, ada sesuatu yang makin gelap. Beberapa pelanggan mulai mengeluh sakit perut dan mimpi buruk setelah makan di warung itu. Ada juga yang mengaku mencium bau amis dan mendengar suara tangisan dari dapur. Tapi anehnya, mereka tetap datang kembali, seolah tidak bisa berhenti makan di sana. Raka, anak sulungnya, yang pulang dari Surabaya untuk liburan, mulai curiga. Ia memperhatikan ibunya sering duduk melamun di dapur tengah malam. Kadang terdengar suara laki-laki dari dalam kamar ibunya padahal tak ada siapapun. "Bu, ibu bicara sama siapa semalam?" tanya Raka pelan. Ibu Astri hanya menjawab cepat, "Nggak ada nak, ibu cuma doa." Tapi Raka tahu ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Suatu malam Raka memutuskan untuk mengintip. Ia pura-pura tidur, lalu keluar pelan dari kamarnya. Dari sela pintu ia melihat ibunya berdiri di depan kompor dengan mata terpejam,
dan di belakangnya tampak bayangan besar hitam memeluk tubuhnya. Bayangan itu bernafas berat, seperti menghisap udara di sekitarnya. Wajah ibunya terlihat pasrah, matanya kosong. Raka menahan napas lalu mundur perlahan. Tapi lantai kayu berderit, membuat suara kecil, bayangan itu menoleh seketika. Mata merah menyala mengarah ke Raka. Suara berat bergema dari segala arah. Kau tak seharusnya melihat ini. Raka ketakutan dan berlari masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Dari luar terdengar langkah berat mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Setelah beberapa detik hanya terdengar bisikan pelan. Sekarang kau juga bagian dari perjanjiannya. Nak, sejak malam itu suasana rumah menjadi lebih mencekam. Bau dupa semakin sering muncul. Suara gamelan kadang terdengar samar dari arah dapur. Dan setiap kali malam Jumat lagi tiba, pintu warung selalu terkunci dari dalam. Tak ada yang tahu apa yang dilakukan Ibu Astri di sana. Namun satu hal pasti, warung itu terus ramai dan daging yang dimasak Ibu Astri selalu terasa terlalu segar untuk disebut daging biasa. Malam itu hujan turun deras di desa kecil Banyuwangi. Petir menyambar-nyambar, menerangi halaman rumah Ibu Astri yang kini tampak suram dan basah. Angin bertiup kencang, membuat daun pisang di belakang rumah bergesekan seperti suara bisikan. Ibu Astri duduk di ruang tamu, tubuhnya berselimut kain batik, menatap kosong ke arah lilin kecil di depannya. Matanya sembab, napasnya berat. Sejak malam ketika Raka melihat bayangan hitam itu, suasana rumah tak pernah lagi sama. Raka kini jarang bicara. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Kadang Ibu Astri mendengar anaknya mengigau di malam hari, menyebut nama seseorang, tapi bukan nama manusia. Sedangkan Nina, anak bungsunya, mulai sering sakit. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap pagi selalu mengeluh mual meski belum makan apapun. Ia sering berkata melihat sosok tinggi berkulit hitam berdiri di dekat pintu kamarnya. Dia bilang mau ngajak ibu pergi, bisik Nina pelan sambil memeluk lutut. Ibu Astri hanya bisa menangis. Ia tahu benar siapa yang dimaksud anaknya. Sosok itu adalah jin yang dulu ia temui di hutan Banyuwangi, yang menepati janji memberikan rezeki besar, tapi kini datang menagih balasannya. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Ketika ia membuka kulkas di dapur, daging di dalamnya kadang masih hangat seperti baru saja disembelih. Kadang di antara potongan daging itu, terlihat jari manusia atau potongan kuku. Ia menjerit setiap kali melihatnya. Tapi keesokan harinya daging itu tampak normal kembali. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari belakang rumah. Langkah itu berat dan lambat, seperti seseorang yang sedang menyeret rantai. Kadang disertai suara cekikikan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka yang semakin curiga akhirnya berani bertanya lagi. Bu, sebenarnya ibu udah ngelakuin apa sih? Kenapa rumah ini kayak dihuni sesuatu? Ibu Astri terdiam lama. Bibirnya gemetar, air matanya mulai mengalir. Ibu cuma pengen kalian sekolah, nak. Ibu pengen kamu kuliah, Nina bisa terus belajar. Tapi, ibu salah. Ibu nyari jalan pintas. Jalan pintas gimana maksudnya? Raka mendesak. Ibu pernah ke hutan, ke tempat orang bilang angker. Di sana ibu ketemu dia, makhluk itu. Raka memukul meja keras. Astaga, Bu. Ibu ngelakuin pesugihan? Itu dosa besar. Ibu tahu, nak. Tapi semua udah terlambat. Tangisnya pecah. Dia udah mulai nagih tumbal? Malam itu juga, suara tangisan terdengar dari dapur. Raka yang tak bisa tidur akhirnya turun. Tapi yang ia lihat membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Dari sela pintu dapur tampak Ibu Astri sedang berlutut di depan tungku. Di depannya wujud hitam besar dengan tanduk melengkung berdiri tegak, matanya merah menyala, dan tubuhnya beruap asap hitam pekat. Suara berat bergema, waktunya tiba Astri. Rezekimu sudah terlalu banyak. Kini kau harus menyerahkan satu jiwa, darah keluargamu. Ibu Astri gemetar, air matanya jatuh. Jangan anakku. Ambil aku saja. Makhluk itu tertawa serak. Belum waktumu. Kau masih kubutuhkan. Tapi kalau kau menolak, aku ambil si kecil itu. Begitu mendengar itu, Raka hampir menerobos masuk, tapi tubuhnya terpaku. Kakinya tak bisa digerakkan. Suara berat di kepalanya berbisik. Kau melihat, berarti kau juga bagian dari perjanjian ini. Tubuh Raka lemas. Ia jatuh tersungkur lalu pingsan di tempat. Keesokan harinya Raka terbangun di kamarnya. Ibunya duduk di sebelahnya. Matanya sembab tapi tenang. Ibu udah beresin semuanya, nak. Nggak usah takut, katanya lirih. Namun malamnya,
Nina tiba-tiba hilang. Ibu Astri menjerit histeris, mencari ke seluruh rumah, ke kamar mandi, dapur, bahkan ke halaman belakang. Tak ada tanda-tanda keberadaan anak bungsunya. Hanya ada jejak kaki kecil yang berlumur lumpur menuju arah hutan. "Ibu, tolong aku!" Suara lirih terdengar dari jauh dari arah pepohonan. Tanpa pikir panjang, Ibu Astri berlari ke sana sambil membawa senter. Hujan baru saja turun, tanah becek dan licin. Raka mengejarnya dari belakang. Di tengah hutan yang gelap, mereka mendengar suara tangisan anak kecil. Tapi setiap kali mereka mendekat, suaranya berpindah ke arah lain. "Bu, sini bu." Senter Ibu Astri bergetar di tangannya. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat Nina berdiri di bawah pohon besar. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya kosong, kulitnya pucat kehijauan, dan mulutnya menyeringai lebar. "Ibu udah pilih aku ya," katanya dengan suara dua nada, seperti berasal dari dua mulut sekaligus. Ibu Astri menjerit dan mundur, menabrak Raka di belakangnya. Tapi saat mereka berdua menatap lagi, sosok Nina sudah hilang, hanya menyisakan bekas darah kecil di tanah. Setelah malam itu, warung Ibu Astri berubah mencekam. Setiap kali ia memasak daging, aroma amis seperti darah segar menyebar ke seluruh ruangan. Raka mulai kehilangan nafsu makan. Ia tak lagi mau menyentuh makanan dari warung itu. Tapi pelanggan justru semakin ramai. Mereka datang tanpa henti, seolah tidak bisa berhenti memakan nasi daging buatan Ibu Astri. Bahkan beberapa di antaranya tampak aneh, mata kosong, wajah pucat seperti orang setengah sadar. Suatu malam, Ibu Astri menyadari sesuatu yang membuatnya hampir gila. Di wajan besar tempat ia memasak, ada potongan rambut Nina tersangkut di sendok kayu. Tangannya gemetar hebat. Air matanya menetes ke dalam wajan yang mendidih itu. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi dari dalam rebusan daging itu terdengar suara kecil yang akrab. "Bu, rasanya enak ya?" Jeritannya menggema ke seluruh rumah. Sejak saat itu Ibu Astri mulai kehilangan akal. Yutini Spirdi merah sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Raka mencoba membawa ibunya ke ustaz, tapi setiap kali mereka mendekati masjid, tubuh ibunya seperti terbakar. "Ibu nggak bisa ke sana." "Dia marah!" teriaknya sambil menutup telinga. Raka yang putus asa akhirnya berencana pergi dari rumah itu. Tapi malam sebelum ia berangkat, jin itu kembali muncul. Kali ini, makhluk itu berdiri di depan kamar Raka. Tubuhnya besar, matanya seperti bara api. "Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian darah," katanya pelan. "Sekarang giliranmu." Raka menjerit tapi suaranya tertelan angin malam. Keesokan paginya, tetangga menemukan warung Ibu Astri tertutup rapat dan dari celah pintunya mengalir cairan merah kehitaman yang berbau busuk. Ketika warga mendobrak masuk, mereka hanya menemukan panci besar di dapur yang masih mendidih. Di dalamnya, ada 2 tulang manusia kecil dan sepotong kain batik yang masih basah. Dan di tembok dapur, tertulis dengan darah, "Perjanjianku belum selesai." Setelah kejadian mengerikan di warung nasi daging milik Ibu Astri, suasana desa itu berubah mencekam. Warung yang dulu ramai kini menjadi tempat yang dihindari semua orang. Tak ada yang berani melintas di depannya, apalagi mendekat setelah malam tiba. Warga masih ingat betul, pagi itu bau anyir menyengat menyelimuti udara, seperti darah basi yang bercampur dengan aroma daging gosong. Saat pintu warung didobrak, mereka menemukan panci besar yang mendidih sendiri. Meskipun kompor tidak menyala, di dalamnya terdapat tulang manusia kecil dan potongan kain batik yang mereka kenali milik Ibu Astri. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah tulisan di dinding dapur yang tergores dengan darah. "Perjanjianku belum selesai." Sejak hari itu, warung itu disebut warga sebagai warung setan. Malam pertama setelah kejadian, warga sekitar mendengar suara anak kecil menangis dari arah warung. Suaranya lirih, seperti memanggil seseorang. "Bu, aku di sini, Bu." Beberapa warga yang tinggal tak jauh dari sana mengaku melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di depan warung, menatap ke dalam. Kadang terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari-lari di halaman. Tapi begitu disamperin, tak ada siapa-siapa, hanya tanah becek dengan jejak kaki kecil yang penuh lumpur. Di rumah sebelah warung, seorang warga bernama Pak Jaiman mulai diganggu. Ia sering mendengar suara lesung ditumbuk tengah malam, padahal tak ada orang menumbuk. Suatu kali saat ia terbangun karena suara itu, ia melihat sesuatu di luar jendela. Tampak Ibu Astri berdiri di bawah pohon pisang, mengenakan daster yang robek di bagian dada.
Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari lehernya menetes darah. Di sebelahnya ada dua sosok kecil, Raka dan Nina berdiri menunduk. Raka memegang tangan ibunya, sementara Nina tersenyum lemah sambil berbisik, "Kita lapar, Bu." Pak Jaiman menjerit ketakutan, menutup jendela dan bersembunyi di bawah selimut. Keesokan paginya ia demam tinggi dan tak bisa bicara seminggu penuh. Kabar tentang arwah keluarga Ibu Astri menyebar cepat. Orang-orang desa percaya kalau arwah mereka belum tenang, karena pesugihan itu belum ditebus. Ada yang bilang, makhluk jin dari hutan Banyuwangi itu masih menuntut tumbal baru agar perjanjiannya selesai. Beberapa malam kemudian, kejadian aneh makin sering terjadi. Warung yang sudah ditinggalkan itu tiba-tiba menyala sendiri di malam hari. Lampunya berkedip, dan terdengar suara orang menggoreng daging dari dalam. Padahal pintunya dikunci. Warga yang memberanikan diri mengintip lewat celah jendela melihat bayangan Ibu Astri sedang memasak, sementara di meja makan duduk dua anaknya, memakan nasi daging dengan wajah kosong. Suara cekikikan halus terdengar dari dalam, disusul suara berat yang berbisik, "Perjanjian belum berakhir. Masih harus ada darah." Suatu malam Jumat Kliwon, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, menerangi atap warung yang sudah berlumut. Tiba-tiba asap hitam mengepul dari cerobong dapur yang sudah lama tak digunakan. Dari arah hutan terdengar suara gamelan pelan, diikuti aroma dupa yang menyengat. Beberapa warga yang kebetulan masih terjaga, melihat bayangan hitam tinggi melangkah dari arah hutan menuju warung. Bayangan itu besar dan berjalan lambat, seperti membawa sesuatu di punggungnya. Ketika ia tiba di depan warung, pintu yang terkunci terbuka sendiri. Lalu suara jeritan menggema di malam itu. Suara perempuan dan anak kecil yang saling bertumpuk, menyayat hati. Setelah itu, warung itu kembali sunyi. Tapi semenjak malam itu, tiap kali hujan turun, suara tangisan dan bau daging terbakar selalu muncul dari sana. 3 minggu kemudian, seorang ustaz dari desa sebelah, Ustaz Rahman, datang ke tempat itu. Ia dikenal berani dan sering membantu orang yang diganggu makhluk gaib. Begitu sampai di depan warung, ia langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tempat ini sudah jadi sarang jin. Arwah mereka terikat di sini karena perjanjian darah, katanya lirih. Ia menancapkan tongkat kayu kecil di depan pintu dan mulai membaca ayat-ayat suci. Saat suara bacaannya semakin lantang, tiba-tiba pintu warung bergetar keras, dan dari dalam terdengar suara teriakan perempuan. "Jangan ganggu kami. Kami belum selesai." Ustaz Rahman terus membaca. Dari dapur, terdengar suara pecahan piring, panci jatuh, dan bau amis menyebar. Lalu dari dalam wajan besar yang masih berada di atas kompor, muncul asap merah pekat yang membentuk wajah Ibu Astri. Wajah itu menangis, tapi suaranya parau. "Maafkan aku. Aku nggak bisa lepas. Dia masih di sini." Ustaz Rahman menatap dalam. "Siapa dia?" Tiba-tiba bayangan hitam besar muncul di belakang wajah itu. Matanya menyala merah dan suaranya menggema ke seluruh ruangan. "Aku pemilik dagingnya, dan mereka milikku sekarang." Seketika, lilin yang dibawa Ustaz Rahman padam. Angin bertiup kencang, dan dari arah langit-langit terdengar suara anak kecil menangis lagi. Namun kali ini tangisnya berubah jadi jeritan panjang, disertai bau daging gosong yang sangat kuat. Ustaz Rahman terjatuh, tapi terus melantunkan doa. Ia menancapkan ayat-ayat yang ia tulis di kertas ke setiap sudut warung. Setelah beberapa menit angin berhenti. Hening asap hitam itu memudar, dan di lantai dapur tampak 3 genangan darah berbentuk lingkaran, seperti bekas tempat seseorang berlutut. Sejak malam itu, gangguan mulai berkurang. Warung itu kembali sepi dan tak ada lagi suara tangisan. Namun warga tahu bahwa roh keluarga Astri tak pernah benar-benar pergi. Kadang, saat seseorang lewat di depan warung itu menjelang maghrib, terdengar suara lembut dari dalam. "Silakan makan gratis untuk malam ini." Dan bila ada yang berani menoleh, mereka akan melihat bayangan seorang wanita berambut panjang, tersenyum sambil memegang panci besar. Desa itu kini terkenal sebagai desa terkutuk pesugihan nasi daging. Orang-orang dari jauh datang untuk sekadar melihat warung itu, tapi selalu diingatkan oleh warga, jangan pernah bawa pulang apapun dari sana. Bahkan sehelai daun pun, sebab konon katanya, jika seseorang membawa pulang sesuatu dari warung itu, di malam harinya akan bermimpi didatangi Ibu Astri, Raka, dan Nina, yang menawarkan sepiring nasi daging dengan senyum lebar. Dan bila ia memakannya dalam mimpi, esok paginya,
Yang ditemukan hanyalah tubuhnya, tanpa daging di tulangnya. Setelah peristiwa mengerikan yang merenggut nyawa Ibu Astri dan kedua anaknya, warung nasi daging di pinggir jalan desa Banyuwangi itu dibiarkan kosong. Papan namanya yang kusam masih tergantung miring, bertuliskan warung nasi daging Bu Astri. Tulisan itu kini nyaris tak terbaca, tertutup debu dan sarang laba-laba. Namun walau sudah bertahun-tahun ditinggalkan, bau amis daging rebus masih sering tercium setiap kali hujan turun. Warga desa yang lewat biasanya akan menunduk dan mempercepat langkah mereka. Tidak ada yang berani menoleh. Tidak ada yang berani menyebut nama Astri saat malam. Karena mereka tahu arwah itu belum benar-benar pergi. Beberapa tahun kemudian, datanglah seorang pria dari luar kota bernama Bambang, perantau asal Jember. Ia baru pindah ke desa itu bersama istrinya dan ingin membuka usaha kecil. Saat mencari tempat, ia menemukan warung kosong itu. Harga sewanya murah sekali. Bahkan pemilik tanahnya bilang kalau berani ambil aja sekalian. Mas, gratis pun gak apa-apa. Bambang hanya tertawa. Gratis? Ya syukur dong. Rezeki anak soleh. Ujarnya ringan tanpa tahu sejarah kelam di balik warung itu. Meski beberapa tetangga sempat memperingatkan, Bambang tetap nekat. Ia menata ulang warung itu, mengecat dinding, membersihkan dapur, dan mengganti perabotan. Dalam 3 hari warung itu terlihat seperti baru lagi. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia ubah. Panci besar peninggalan Ibu Astri yang tertanam di lantai dapur. Saat ia mencoba mengangkatnya, panci itu tak bisa digeser sedikit pun, seolah menempel dengan tanah. Akhirnya ia biarkan saja. Biar jadi pajangan aja, katanya sambil tertawa. Malam sebelum pembukaan, Bambang dan istrinya lembur hingga larut. Mereka menyiapkan bumbu dan bahan, termasuk daging sapi segar yang baru dibeli dari pasar. Namun anehnya, setiap kali ia meletakkan daging di meja, jumlahnya bertambah. Awalnya Bambang mengira ia salah hitung, tapi lama-kelamaan ia sadar sesuatu tak wajar. Loh kok banyak banget ya? Tadi cuma 5 kilo. Gumamnya bingung. Istrinya Rini menatap aneh. Mas, jangan-jangan ada yang bantu? Bantu dari mana? Wong kita cuma berdua di sini. Saat itulah mereka mendengar suara sendok kayu beradu dengan panci dari dapur belakang. Mereka saling pandang, jantung berdetak cepat. Rini menggenggam tangan suaminya. Mas, itu siapa? Bambang mengambil senter dan berjalan ke arah dapur. Begitu sampai, ia melihat panci besar yang menempel di lantai itu kini mengeluarkan asap tipis. Dan di dalamnya, seperti ada sesuatu yang sedang diaduk perlahan. Padahal tak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, warung itu dibuka. Orang-orang yang lewat penasaran karena sudah lama tempat itu kosong. Bambang menjual menu sederhana, nasi daging, sambal tomat, dan tempe goreng. Namun yang mengejutkan, rasa nasi dagingnya luar biasa enak. Bahkan beberapa warga yang dulu takut datang, akhirnya mencoba juga. Dagingnya empuk banget, Mas. Ini resepnya dari mana? Tanya salah satu pembeli. Bambang hanya tertawa. Gak tahu, Bu. Pokoknya masakan istri saya aja. Padahal dalam hati Bambang tahu rasa itu bukan dari bumbu. Karena setiap kali ia memasak, aroma yang keluar dari dapur berbeda. Bau wangi daging bercampur amis darah. Tapi anehnya menggugah selera. Hari demi hari warung itu makin ramai. Uang mengalir deras. Namun malam-malam Bambang mulai berubah mencekam. Suatu malam ketika ia menghitung uang hasil dagang, ia mendengar suara langkah kaki kecil dari dapur. Tok, tok, tok. Ia pikir istrinya masih di sana, tapi ternyata Rini sudah tertidur di kamar. Ketika ia mengintip, ia melihat sosok anak perempuan berdiri di dekat panci besar. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, dan tangannya berlumuran darah. Anak itu menatapnya sambil tersenyum. Masakannya udah siap, Pak. Bambang gemetar. Siapa kamu? Anak itu tidak menjawab. Ia menunjuk ke arah panci. Asap keluar semakin tebal. Dan dari dalam terdengar suara wanita berbisik lirih. Jangan berhenti memasak. Kalau tidak, kau yang akan dimasak. Bambang terjatuh, wajahnya pucat. Ketika ia menatap lagi, sosok anak itu sudah hilang. Tapi di dekat panci, ia melihat bekas kaki kecil berlumur darah. Besok paginya, Rini merasa aneh. Beberapa pelanggan datang sambil mengeluh pusing dan mual. Ada yang berkata dagingnya terasa terlalu segar, bahkan setelah dimasak. Namun mereka tetap datang lagi keesokan harinya, seolah tidak bisa berhenti makan di sana. Sampai suatu hari seorang pelanggan tiba-tiba muntah darah di meja makan. Warung itu langsung heboh. Polisi datang memeriksa, tapi anehnya ketika diperiksa tak ada racun di makanan.
Malam itu Bambang dan Rini saling menatap ketakutan. "Mas, aku mau tutup aja. Ini tempat nggak bener," kata Rini. "Tapi uangnya banyak, Rin. Setiap hari kita bisa dapat jutaan. Sayang kalau berhenti." "Mas, aku takut." Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, panci besar di dapur berbunyi keras, seolah ada yang menggedor dari dalam. "Dag, Dag, Dag." Rini menjerit dan berlari keluar rumah sementara Bambang terpaku di tempat. Dari dalam panci asap merah keluar dan membentuk bayangan seorang wanita berambut panjang. Wajahnya hancur separuh tapi masih bisa tersenyum. "Aku senang warung ini buka lagi," katanya dengan suara pelan tapi menusuk. "Sekarang, giliranku menagih." Keesokan harinya warga kembali digemparkan. Warung itu terbuka lebar tapi tak ada satu pun orang di dalam. Di dapur, panci besar itu masih mendidih sendiri, padahal api kompor mati. Saat polisi datang, mereka menemukan 2 cincin kawin dan sehelai kain batik mengapung di dalam air rebusan yang berwarna merah tua. Dan di dinding, tertulis dengan darah segar, "Siapapun yang membuka warung ini akan meneruskan perjanjianku." Sejak itu tak ada satupun orang yang berani mendekati warung tersebut. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, penduduk sekitar bersumpah melihat lampu di dalam warung menyala sendiri. Terdengar suara sendok beradu, suara perempuan tertawa lirih, dan anak kecil yang berkata, "Selamat makan, Bu, dagingnya masih hangat." Beberapa sopir truk yang melintas mengaku mencium aroma nasi daging yang luar biasa enak dari warung itu. Dan bagi mereka yang terlalu penasaran lalu berhenti untuk melihat, keesokan paginya, hanya truk mereka yang ditemukan di pinggir jalan. Sopirnya hilang tanpa jejak. Kini, warung nasi daging itu dikenal dengan nama Warung Pesugihan Banyuwangi. Orang-orang percaya, siapapun yang berani membuka kembali tempat itu akan diberi kekayaan besar. Tapi dengan harga yang sama mengerikannya seperti milik Ibu Astri. Karena panci besar itu bukan sekadar peninggalan, melainkan penjara bagi arwah yang lapar, yang akan terus mencari daging manusia baru untuk dimasak selamanya. Hujan deras mengguyur malam itu. Angin kencang berdesir dari arah hutan Banyuwangi, membawa aroma tanah basah bercampur amis darah. Langit tampak murung, diselimuti petir yang menyambar tanpa henti. Di tengah gelap dan sunyi itu, hutan tua tempat Ibu Astri dulu melakukan pesugihan kembali bergetar oleh kekuatan yang tak kasat mata. Seorang dukun tua bernama Mbah Karso yang sudah lama tinggal di desa itu merasakan keanehan. Ia sedang duduk di depan rumahnya sambil menyalakan dupa, ketika tiba-tiba asap dupa berputar membentuk wajah wanita dengan rambut panjang menutupi muka. Waktunya sudah tiba. Yang dulu dikurung kini menagih janji. Suara itu bergema pelan membuat bulu kuduk Mbah Karso berdiri. Ia tahu jin dari pesugihan Ibu Astri telah bangkit kembali. Sementara itu di pinggir desa, warung nasi daging yang kini terbengkalai mengeluarkan cahaya merah dari dalam dapurnya. Tak ada yang berani mendekat tapi seorang pemuda bernama Gilang, seorang YouTuber pemburu konten mistis, datang bersama 2 temannya untuk membuat video eksplorasi di tempat itu. "Gue udah baca kisahnya, bro. Katanya warung ini bekas tempat pesugihan. Kalau kita upload ke YouTube bisa viral," kata Gilang dengan semangat. Temannya Reza agak ragu. "Tapi bro, katanya yang pernah masuk ke sini nggak pernah balik." Paling juga mitos," sahut Gilang sambil menenteng kamera. Mereka menyalakan senter dan perlahan masuk ke dalam warung. Bau busuk menyengat langsung menyerang hidung. Lalat berterbangan di mana-mana. Meja-meja tua masih berantakan dan di dapur, panci besar itu masih berdiri di tempat yang sama. "Bro, itu kayak panci yang diceritain orang-orang, ya?" tanya Reza sambil menyorot senter ke arah panci. "Yoi, ini dia yang bikin cerita ini terkenal," jawab Gilang mendekat sambil merekam. Namun ketika kamera menyorot ke dalam panci, isi airnya bergolak pelan meski tidak ada api. Asap tipis keluar dan membentuk wajah seorang perempuan yang menangis. Seketika senter mereka padam serentak. "Gilang, lampunya mati," seru Reza panik. Tenang. Mungkin baterainya habis." Belum sempat Gilang menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara langkah kaki kecil berlari di sekitar dapur. Tak, diikuti suara perempuan berbisik, lirih tapi jelas. "Sudah siapkah kalian untuk dimasak?" Ketiganya langsung berteriak dan berlari ke arah pintu. Tapi pintu warung itu tertutup rapat sendiri. Cahaya merah mulai memenuhi ruangan. Dan dari lantai muncul bayangan wanita berambut panjang merangkak keluar dari arah panci. Itu adalah arwah Ibu Astri. Tapi wajahnya kini tak lagi seperti manusia.
Matanya hitam penuh darah, bibirnya robek lebar, dan lidahnya menjulur panjang seperti daging busuk. Aku lapar. Suaranya berat, menggema ke seluruh ruangan. Reza menjerit, lalu tubuhnya seketika terseret ke arah dapur. Gilang mencoba menariknya, tapi tangan Reza ditarik ke dalam panci mendidih. Jeritannya memecah malam, dan hanya butuh beberapa detik sebelum air panci berubah merah pekat. Gilang dan teman satunya Arif kabur keluar lewat jendela, berlari membabi buta ke jalan utama. Malam itu warga desa kembali digemparkan. Mereka menemukan kamera milik Gilang di tepi jalan, dengan rekaman terakhir menampilkan wajah Ibu Astri yang menatap langsung ke lensa kamera dan berkata, "Aku akan keluar dan mencari yang baru." Sejak malam itu banyak kejadian aneh terjadi di desa. Ternak warga hilang satu persatu, air sumur berubah warna kemerahan, dan setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara panci beradu sendok dari arah hutan. Orang-orang percaya, jin pesugihan yang dulu menjadi pelayan Ibu Astri telah keluar dari hutan, mencari tumbal baru. Beberapa hari kemudian, Mbah Karso memutuskan melakukan ritual pemanggilan untuk menahan kekuatan jahat itu. Ia membawa kemenyan sesajen dan kendi air suci menuju ke hutan. Bersamanya ada 3 warga muda yang berani membantu. Kalau jin itu benar-benar kembali, kita harus mengurungnya lagi sebelum desa ini habis, ucap Mbah Karso dengan serius. Namun begitu mereka tiba di tengah hutan, suasana berubah sangat aneh. Suara jangkrik hilang, angin berhenti berhembus dan kabut tebal mulai turun. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul bayangan wanita dengan langkah pelan. Ia mengenakan kain batik sobek, matanya kosong dan di tangannya menggenggam sendok kayu yang meneteskan darah. "Bu Astri," gumam Mbah Karso pelan. Wanita itu tersenyum perlahan. "Kau datang untuk menolong?" "Sudah terlambat, Mbah." Tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik akar pohon muncul sosok besar berbulu hitam, bermata merah menyala, jin pesugihan dari Banyuwangi. Tubuhnya tinggi seperti pohon kelapa, lidahnya panjang berbelit, dan suaranya seperti gabungan raungan binatang. "Dulu aku diikat dengan darah janda itu. Kini darahnya telah menetas. Waktuku bebas." Suara jin itu berat dan bergaung, membuat pohon-pohon bergoyang. Mbah Karso cepat-cepat menaburkan garam dan membaca mantra, tapi angin kencang langsung menerbangkan sesajennya. 3 warga yang bersamanya menjerit ketakutan, 2 di antaranya langsung diseret oleh jin itu dan lenyap dalam kegelapan. Dengan sisa tenaga, Mbah Karso menancapkan keris pusaka ke tanah dan membaca doa terakhirnya. Cahaya putih keluar dari tanah, menyilaukan mata. Jin itu menjerit keras dan berbalik masuk ke dalam bumi, menyeret arwah Ibu Astri bersamanya. Namun sebelum benar-benar lenyap, suara wanita itu terdengar lagi. "Aku tidak mati. Aku hanya berpindah tempat." Sejak malam itu, hutan Banyuwangi tertutup kabut hitam setiap malam Jumat. Orang-orang yang nekat melintas selalu mendengar suara perempuan memasak dan suara anak kecil tertawa. Dan di tengah kabut, jika seseorang berani menyebut nama Bu Astri, ia akan melihat panci besar berdiri di antara pohon, mendidih perlahan, dengan mata merah menyala dari dalamnya. Beberapa warga berkata, arwah pesugihan itu kini tak lagi terikat pada satu tempat. Ia bisa berpindah dari satu warung ke warung lain, dari satu penjual ke penjual lain, menawarkan kekayaan dengan syarat sederhana. Cukup berikan 1 nyawa manusia setiap bulan. Dan dari kejauhan di kota kecil sebelah Banyuwangi, seseorang sedang membuka warung baru bertuliskan, "Warung nasi daging spesial Bu Astri, cabang baru." Lampu warung menyala terang, dan di dapurnya, terdapat panci besar yang tampak sangat familiar, berisi air yang mulai bergolak pelan sambil terdengar suara lembut dari arah dapur. Masakan malam ini akan sangat lezat. Setelah bertahun-tahun berlalu sejak tragedi di Banyuwangi, nama warung nasi daging spesial Bu Astri kembali muncul di kota kecil Situbondo. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tidak ada pula yang melihat siapa yang pertama kali membuka warung itu. Yang jelas sejak hari pertama buka, warung itu langsung ramai pengunjung. Orang-orang memuji cita rasanya. Dagingnya empuk, bumbunya kuat, dan aroma kuahnya sangat menggoda. Banyak yang bilang, rasanya seperti masakan yang nggak mungkin buatan manusia biasa. Tapi entah kenapa, setiap kali makan di sana, pengunjung selalu merasa sedikit pusing setelahnya. Warung itu dijaga oleh seorang wanita muda berumur sekitar 30 tahun. Wajahnya lembut, senyumnya ramah, orang-orang memanggilnya Bu Rani. Namun ada sesuatu yang aneh.
Ia tidak pernah terlihat datang atau pulang. Warga sekitar bersumpah, setiap pagi saat mereka lewat, warung itu sudah terbuka dan siap melayani. Padahal malamnya mereka melihat lampunya masih menyala hingga dini hari. Bu Rani itu kok kayak nggak pernah tidur ya? Bisik salah satu warga. Dan dia nggak pernah belanja bahan di pasar. Tambah yang lain. Tapi tidak ada yang berani menanyakan langsung. Karena semua yang datang ke warung itu terpikat oleh aroma masakannya. Malam itu Bima, seorang jurnalis muda dari Surabaya, datang ke situ Bondo untuk menyelidiki rumor warung misterius itu. Ia mendapat kabar bahwa warung itu adalah warisan dari seorang janda yang mati mengenaskan di Banyuwangi. Astri Point Bima datang menjelang maghrib. Dari luar warung itu tampak sederhana, tapi lampunya temaram dan berwarna kemerahan. Aroma daging panggang menyeruak hingga ke jalan. Begitu masuk, suasana di dalam terasa hangat, tapi ada hawa dingin yang aneh. Dindingnya penuh foto-foto keluarga yang sudah pudar. Di salah satu foto, Bima melihat wajah seorang wanita yang sangat familiar, Ibu Astri. Di foto itu, dia berdiri di depan warung lamanya sambil tersenyum, mengenakan daster merah. Bima merasakan jantungnya berdetak cepat. Wah, ini ibu yang punya warung sebelumnya ya? Tanyanya pelan. Bu Rani hanya tersenyum samar. Iya, beliau yang mengajarkan resep ini pada saya. Nada suaranya datar. Matanya menatap kosong seolah bukan manusia yang sedang berbicara. Bima mencoba menenangkan diri dan mulai makan. Tapi begitu suapan pertama masuk ke mulutnya rasanya sangat aneh. Terlalu gurih, terlalu lembut. Daging itu seolah meleleh di lidahnya. Tapi ada rasa logam samar yang menusuk di akhir gigitan. Saat ia menunduk memperhatikan piringnya, ia melihat urat-urat kecil berwarna merah di antara potongan daging itu, seperti pembuluh darah. Ini daging apa, Bu? Tanya Bima pelan. Bu Rani tersenyum lebih lebar, matanya tampak menghitam. Daging manusia yang berutang janji. Jawabnya lirih. Bima sontak berdiri, kursinya terjatuh. Tapi seketika itu pula lampu warung padam. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan panci dari arah dapur. Jangan pergi dulu. Masih ada yang ingin bertemu. Suara itu kini bukan suara Bu Rani, melainkan suara serak seorang wanita parubaya. Tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri. Dari sana keluar sosok wanita tua dengan rambut panjang dan wajah hangus terbakar. Ibu Astri. Kulitnya terkelupas, matanya merah menyala, dan dari lehernya mengucur darah hitam. Di belakangnya dua anak kecil berjalan pelan, Raka dan Nina. Mereka membawa piring masing-masing berisi potongan tubuh manusia segar. Selamat datang di warung kami yang baru. Ucap Astri dengan suara berat. Kau orang pertama yang datang bukan karena lapar, tapi karena penasaran. Jadi engkau yang kami pilih. Bima mundur, tubuhnya gemetar. Ia memutar tubuh mencoba kabur, tapi pintu warung menghilang. Yang ada kini hanyalah dinding penuh tangan-tangan kecil yang keluar dari tembok, mencoba meraih tubuhnya. Tangan itu menggenggam bajunya, menariknya. Sementara dari atas langit-langit darah mulai menetes perlahan lalu deras. Bima berteriak, tapi suaranya tertelan dalam gelap. Astri mendekat, wajahnya semakin jelas. Anakku butuh makan malam. Dan darahmu cukup untuk seminggu, katanya. Lalu tertawa nyaring. Tawanya menggema, menyatu dengan suara panci mendidih di belakang. Keesokan paginya warung itu terbuka seperti biasa. Di meja panjang sudah tersedia nasi daging hangat, dan di dapur Bu Rani tampak memasak sambil bersenandung. Namun di pojok warung terpajang foto baru di dinding. Foto seorang pemuda yang tersenyum canggung di depan kamera. Nama di bawah foto itu, Bima, tamu spesial kami. Sejak saat itu siapapun yang datang ke warung itu selalu melihat foto Bima di sana. Dan setiap kali ada pelanggan baru, Bu Rani akan berkata dengan nada lembut, resep rahasia kami. Dari darah orang baik. Beberapa bulan kemudian warga sekitar mulai menghilang satu persatu. Anak kecil, petani, bahkan pedagang lewat tak kembali setelah makan di warung itu. Polisi sempat datang memeriksa, tapi anehnya tidak menemukan apapun. Tak ada bau busuk, tak ada darah, tak ada tanda kekerasan. Namun, salah satu polisi yang ikut dalam pemeriksaan mengaku melihat bayangan 3 sosok berdiri di dapur ketika ia menoleh sebentar ke cermin dekat wastafel. 1 wanita, 2 anak kecil. Mereka menatap balik dengan wajah tanpa bola mata. Beberapa minggu kemudian warung itu tiba-tiba tutup. Tak ada kabar, tak ada pemilik. Tapi warga sering melihat asap tipis keluar dari celah atapnya, disertai bau daging terbakar yang menusuk hidung. Kadang, di malam hari bila seseorang lewat di depannya,
Mereka bisa mendengar suara perempuan berbisik dari dalam. Mau makan, nah? Gratis, ngasal jangan tanya dagingnya dari mana. Desa itu akhirnya dikosongkan. Hingga hari ini, bangunan warung itu masih berdiri di pinggir jalan. Catnya terkelupas. Tapi papan nama warung nasi daging spesial Bu Astri masih menggantung. Meski huruf-hurufnya sudah pudar, orang-orang yang lewat malam-malam mengaku masih bisa mencium aroma nasi daging panas yang sangat menggoda. Dan konon bila seseorang benar-benar berhenti dan mengetuk pintu, pintu itu akan terbuka perlahan, menampakkan dapur gelap dengan panci besar yang masih mendidih, dan suara perempuan yang berbisik pelan dari dalam, "Silakan duduk. Masakan malam ini spesial dari Banyuwangi." Lalu pintu akan tertutup sendiri, dan tak ada siapapun yang pernah keluar lagi.